pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ardita Esti, sebagai presenter dalam berita investigasi. Pada siang hari yang cerah ini, saya akan membawakan berita investigasi terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2022. Kasus tindak pidana korupsi ini telah merugikan negara sebesar 609 juta US dollar atau setara dengan 8,8 triliun. Menimpa PT penerbangan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia. Kasus korupsi ini bukanlah kasus korupsi yang pertama kali terjadi di PT Garuda Indonesia. Kasus ini melibatkan mantan Direktur Utama Emir Syahsatar yang saat ini masih berada dalam penjara akibat kasus korupsi yang dilakukan beberapa tahun silam. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kasus tindak pidana korupsi ini? Apakah para tersangka telah diadili dengan benar? Mari kita simak narasi kronologi berikut ini. Narasi kronologis bermula pada tahun 2011 sampai 2013, di mana pada tahun tersebut terjadi pengadaan pesawat Bombardier tipe CRJ-1000 serta ATR tipe 72600. Oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyatakan bahwa adanya suap serta gratifikasi ini merupakan modus dari perusahaan pemasok pesawat serta mesin pesawat terhadap PT Garuda Indonesia. Tujuan dari adanya suap dan gratifikasi ini adalah untuk memenangkan tender atau kontrak pengadaan dengan PT Garuda Indonesia itu sendiri. Selain itu, diduga adanya markup pengadaan pesawat serta suku cadang yang mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi Indonesia sendiri. Atas terjadinya kasus tersebut, KPK kemudian turun tangan untuk mengatasi kasus ini. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT serta penyelidikan yang mendalam terhadap kasus ini. Yang mana KPK berhasil menemukan bukti-bukti dari adanya proses tindak pidana korupsi itu sendiri. Pause. Bukti yang ditemukan oleh KPK berupa dokumen kontrak, aluran dana, serta komunikasi antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, KPK juga bekerja sama dengan beberapa otoritas negara lain karena korupsi ini juga melibatkan transaksi lintas negara. Berdasarkan bukti temuan yang ditemukan oleh KPK, dilampirkan sebuah alur dana yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Alur dana tersebut, yang pertama, adanya transaksi dengan Emir Syahsatar atau ES sebesar 200.000 US dollar dengan Agus Wahyudo sebesar 1.222 juta US dollar dengan Sutikno Sudarjo sebesar 1.666 juta US dollar dan 4.344 juta euro dengan Hardianto Sudikno sebesar 2.302 juta US dollar dan 477.000 euro. Total kekayaan Bombardier sebesar transaksi untuk pesawat Bombardier sebesar 33.916 juta US dollar. Total transaksi untuk pesawat ATR sebesar 3.089 US dollar dari Garuda, sedangkan 3.100 US dollar dari Citylink. Kemudian transaksi kepada EDC sebesar 105 juta US dollar dan yang terakhir adalah transaksi terhadap NAC sebesar 575 juta US dollar. Berdasarkan temuan yang telah ditemukan oleh KPK tersebut, jaksa telah menetapkan 5 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Tersangka pertama yaitu Setio
Awibowo atau SA yang menjabat sebagai Vice President. Tersangka kedua, Agus Wahyudo sebagai Eksekutif Project Manager Arifex Delivery. Tersangka ketiga, Albert Burhan sebagai Vice President Treasury Management. Tersangka keempat, Emir Syahsatar sebagai mantan Direktur Utama. Dan yang terakhir, Sutikno Sudardjo sebagai Direktur dari PT Mugi Rekso Abadi. Tersangka yang telah ditetapkan tersebut hanya terdapat 3 terdakwa yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Ketiga terdakwa itu Albert Burhan atau AB, Agus Wahyudo atau AW, serta Setio Awibowo atau SA. Diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pengenaan pasal-pasal tersebut, ketiga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Tersangka lainnya ialah Emir Syahsatar atau ES serta Sutikno Sudardjo atau SS. Keduanya masih menjalani hukuman yang telah didapatnya beberapa tahun silam terkait tindak pidana korupsi juga. Sutikno Sudardjo melakukan penyuapan korupsi terhadap Emir Syahsatar sebesar 46 miliar. Maka dari itu, kedua tersangka ini tidak dijatuhi hukuman atas terjadinya tindak pidana korupsi pada kali ini. Berdasarkan rekonstruksi peristiwa yang telah saya jelaskan di atas, kita dapat menarik 2 poin utama dari kasus ini. Yang pertama adalah kerugian finansial yang diderita oleh negara memang cukup besar. Namun, PT Garuda Indonesia juga mengalami kerugian yang cukup besar pula. Hal ini terkait dengan menurunnya kepercayaan publik serta investor terhadap PT Garuda Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap citra atau reputasi dari PT Garuda Indonesia itu sendiri. Poin yang kedua adalah diharapkan dengan adanya hukuman yang setimpal atau yang adil terhadap kasus ini dapat menimbulkan efek jera terhadap para tersangka ataupun pihak-pihak lain agar tidak mengulangi perbuatan kasus korupsi ini, serta dapat mendorong tata kelola yang baik di masa depan. Sekian berita investigasi pada siang hari ini. Saya Ardita Esti pamit undur diri.